Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jihadul Akbar dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas FBSB Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman tentang literasi keuangan dan investasi ya. Di sini kita mulai dari mengapa penting bagi anak muda yaitu investasi dan keuangan ya teman-teman. Di sini kita melihat saya sendiri anak muda ya teman-teman, bahwa investasi itu masa muda biasanya identik dengan senang-senang. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan hal tersebut, selama kamu juga tidak berlebihan melakukannya. Dalam artian kamu juga harus tetap memikirkan masa depanmu. Jangan cuma terus-terusan mengeluarkan uang. Nah, pikirkan juga agar kamu bisa mendapatkan pemasukan tambahan. Nah, yang kedua yaitu keuangan. Nah, anak muda memiliki peranan penting, terutama menjadi pendorong perekonomian di tanah air ya teman-teman, karena itu anak muda dan sendiri mungkin perlu memahami dan mengatur cara keuangan agar tujuan finansial bisa tercapai secara disiplin. Anak muda adalah pewaris negara kita dan kedepannya. Anak muda akan menjadi pelaku-pelaku ekonomi. Anak-anak muda harus mengetahui bagaimana mendapatkan penghasilan dan tidak bergantung dengan orang tua, serta bagaimana mempersiapkan masa depan anak muda itu sendiri ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membicarakan lagi tentang cara mengelola keuangan yang baik dan tips dan triknya, yaitu satu, mulai disiplin, yaitu menabung. Dengan cara ini kalian bisa menyisihkan uang untuk keperluan mendadak di hari esok. Yang kedua yaitu memanfaatkan sumber pemasukan, memanfaatkan uang yang kalian punya atau kalian dapat dari kerja, uang saku atau dari manapun ya teman-teman. Jangan kalian habiskan uang yang kalian punya, tapi untuk apalagi untuk yang tidak bermanfaat ya teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu belanja sesuai kebutuhan atau catatan apa saja yang kalian butuhkan selama sebulan atau beberapa ke depan. Nah, jangan beli barang karena hanya lapar mata. Lucu ya teman-teman. Ya, yang ada tidak dipakai karena enggak ada manfaatnya. Catatan catatan semua biaya pengeluaran. Nah, tulis uang yang kalian keluarkan setiap harinya. Bisa menggunakan tabel di buku atau nota atau di handphone kalian. Nah, apalagi sekarang ini di zaman udah tren ya teman-teman, yaitu canggih. Kita bisa menggunakan di aplikasi, yaitu ada pengeluaran atau catatan biaya pengeluaran kita bisa menggunakan sebuah aplikasi. Yang kedua adalah buatlah rencana anggaran keuangan. Membuat rencana ini cukup efektif untuk keperluan dan pokok dan di bulan depan atau beberapa bulan mendatang, agar kita bisa melihat sisa berapa keuangan kita dalam bulan tersebut, dan menyisihkan untuk menabung. Yang ketiga yaitu adalah jaga kesehatan dan pola makan. Ini untuk mahasiswa atau anak rantau agar bisa menjaga kesehatan dan pola makan yang benar. Jadi tidak mengeluarkan uang untuk kesehatan, misalnya masuk rumah sakit dan harus menembus obat, itu cukup mahal ya teman-teman. Cara investasi dengan baik dan tips and triknya ya teman-teman. Di sini saya akan berbagi tips dan trik cara investasi yang baik. Nah, dari satu yaitu tentukan tujuan keuangan atau tentukan sebelum berinvestasi nanti keuangan yang telah didapat untuk apa dan yang harus bermanfaat ya teman-teman. Yang kedua yaitu buatlah portofolio investasi, gabungan dari beberapa investasi dari porsi tertentu. Membangun portofolio investasi merupakan langkah krusial dalam berinvestasi. Yang ketiga yaitu implementasi investasi. Setelah
yakin dengan portofolio investasi yang dibuat, segera lakukan langkah implementasi ya. Jangan pernah menunda untuk berinvestasi ya teman-teman, karena kita bisa kehilangan kesempatan yang besar. Patuhi portofolio investasi yang sudah kalian buat. Yang keempat adalah review berkala. Cek setiap seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali tentang investasi yang kalian tanam, apakah telah berkembang atau masih stuck ya teman-teman. Nah, di sini kita membicarakan sebuah investasi ya tadi teman-teman, pentingnya investasi dan tips dan triknya. Di sini kita kembali pada bentuk-bentuk investasi yang tersedia. Nah, di sini dan kekurangan dan kelebihannya saya akan menjelaskan ya teman-teman. Satu yaitu ada tabungan. Nah, bentuk simpanan sejumlah dana yang Anda simpan di bank untuk lembaga keuangan lainnya. Nah, kelebihannya dapat diambil kapan saja ya teman-teman dan tidak memiliki resiko. Yang kedua, kekurangannya dari tabungan yaitu bunga yang diberikan oleh bank cukup kecil ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu ada namanya deposito. Nah, deposito ini simpanan yang memiliki jangka waktu yang ditentukan oleh pemilik dana. Nah, kelebihannya risiko yang rendah atau bunga yang diterapkan oleh bank cukup tinggi dibandingkan tabungan biasa. Nah, kekurangannya yaitu pencairan dana yang dilakukan sebelum jatuh tempo akan dikenakan sejumlah biaya yang terbilang cukup besar. Nah, yang ketiga itu adalah reksadana, salah satu sarana untuk mengumpulkan sejumlah dana yang secara kolektif. Nah, dana tersebut nantinya akan dikelola seorang manajer investasi atau sebuah perusahaan investasi ya teman-teman. Nah, atau yang selanjutnya itu adalah obligasi. Di sini adalah surat utang yang akan didapatkan sebagai surat bukti atas pemberian sejumlah dana pada perusahaan swasta ataupun perusahaan negara yang membutuhkan sejumlah dana. Nah, yang kelima ada saham. Nah, saham merupakan bukti kepemilikan Anda di dalam sebuah perusahaan atau di mana Anda ikut serta menanamkan sejumlah modal di dalamnya. Nah, yang keenam adalah emas. Nah, sarana investasi yang lebih banyak digunakan masyarakat luas, teman-teman. Bahkan sejak zaman dulu, emas telah dijadikan sebagai salah satu bentuk investasi yang memiliki risiko rendah dan juga tahan terhadap inflasi. Yang ketujuh adalah properti. Nah, bentuk investasi yang ini properti. Menurut saya itu properti ini investasi lain yang terbilang selalu mengalami kenaikan harga ya teman-teman. Dan sekian dari saya, semoga bermanfaat tentang investasi keuangan ya teman-teman. Semoga bisa mempraktekin tips dan trik yang saya bagikan, semoga bermanfaat. Saya Jihadul Akbar, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.